Selamat sore siswa-siswi sekalian. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-10 dan kita melihat tema yang penting berikutnya adalah tentang aliran-aliran atau paham yang ada dan berkembang di zaman Yesus. Dengan melihat aliran-aliran dan paham ini, kita juga mencontohi atau meneladani sikap Yesus sendiri. Kita belajar dari Yesus bagaimana mengembangkan sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap aliran-aliran dan paham. Yang pertama adalah kita lihat Yesus bersikap kritis terhadap pengaruh paham atau aliran di zamannya, di mana Palestina waktu itu berkembang beberapa aliran seperti Farisi, Saduki, Esseni, dan Zelot. Jadi Yesus menentang paham atau aliran yang merendahkan martabat manusia, karena aliran ini, beberapa dari ini itu sangat terikat kepada hukum tertulis atau hukum Taurat. Yesus tegas memperjuangkan cinta kasih, menolak macam gerakan yang menghalalkan segala cara dan kekerasan. Kita lihat beberapa aliran. Yang pertama adalah Farisi, yang kedua Saduki, Zelot, dan Esseni. Apa itu Farisi? Farisi ini digolongkan sebagai kelompok Yahudi yang dikenal sangat saleh, di mana mereka sangat terikat dengan hukum Taurat, hukum tertulis, dan juga hukum lisan dengan cermat dan teliti. Dan bagi kaum Farisi, hukum Taurat itu dilihat sebagai keharusan dan kewajiban. Dan mereka mengecam Yesus karena tindakan Yesus yang mengampuni dosa dan melanggar peraturan Sabat, dan juga Yesus bergaul dengan pendosa. Ini sangat jelas kita lihat dalam kisah-kisah dari keempat Injil. Kemudian kaum Saduki itu apa? Mereka ini adalah kelompok politik Palestina yang paling berpengaruh di zaman Yesus. Kaum Saduki ini berhubungan erat dengan imam agung, kaum bangsawan, dan juga golongan konservatif, ya, golongan yang sangat terikat pada tradisi-tradisi warisan leluhur Yahudi, bangsa Israel. Dan kaum Saduki ini menolak tradisi lisan. Jadi mereka sangat menekankan tradisi tertulis, dan mereka percaya atau memiliki keyakinan kepada kebangkitan badan dan juga percaya adanya malaikat. Kaum Zelot itu dikenal sebagai pejuang kemerdekaan Yahudi melawan orang Romawi, karena di zaman Yesus itu wilayah Palestina dikuasai oleh bangsa Romawi. Jadi kaum Zelot ini melakukan pemberontakan yang dimulai pada awal abad pertama Masehi hingga kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Ini dikisahkan dalam Perjanjian Lama, ya, bagaimana kitab peratapan itu mengisahkan tentang bagaimana orang-orang Yerusalem meratapi kehancuran kotanya. Kemudian kaum Esseni ini adalah kelompok pendoa. Mereka ini menyepi dari keramaian dan mereka menganggap diri orang terpilih dari antara orang-orang saleh di zaman itu. Mereka mempraktekkan hidup mati raga, melaksanakan hukum Taurat dengan ketat, berkelompok tampak milik pribadi, dan mereka ini juga tidak menikah, ya. Menurut beberapa ahli kitab suci, Yesus kemungkinan adalah termasuk dalam kelompok Esseni ini, tapi tidak, ya. Yesus tidak terikat pada kelompok-kelompok tersebut. Dan bagi kaum Esseni, mereka punya keyakinan kepada kebangkitan dan juga kehidupan di akhir zaman. Bagaimana sikap Yesus terhadap paham atau aliran yang hidup di zamannya? Yang pertama, Yesus tegas dan kritis memilih gerakannya sendiri. Jadi dia tidak tergabung dalam beberapa kelompok tadi atau beberapa aliran tadi. Dia memiliki gerakannya sendiri, yakni mewartakan dan memberi kesaksian tentang kerajaan Allah. Yesus sering berdebat, melawan, bergabung dengan mereka yang dianggap sampah masyarakat. Misalnya orang miskin, buta, lumpuh, kusta, kerasukan setan, pendosa, para pelacur, dan pemungut cukai. Ini jelas dalam kisah-kisah Injil. Selanjutnya, Yesus dianggap mengancam kedudukan politis dan kepentingan oleh kaum Saduki dan Farisi. Kemudian, Yesus kritis terhadap tawaran-tawaran keduniawian dari iblis. Ini dikisahkan dalam Lukas bab 4 ayat 1-13, dan ada 3 jenis tawaran yang kita lihat di situ. Yang pertama adalah roti, yang kedua luasnya tanah Israel, dan yang ketiga popularitas. Roti itu menyimbolkan atau melambangkan jaminan kesejahteraan yang melimpah, dan yang kedua adalah kedudukan dan kekuasaan. Tetapi Yesus tetap konsisten dan tidak jatuh dalam ketiga tawaran iblis tersebut. Oke, sebagai akhir dari pertemuan hari ini ada penugasan. Sebagai orang Kristen, kita juga dituntut memiliki sikap kritis, dan sebagai teladan kita adalah pribadi Yesus sendiri. Karenanya sikap kritis kita harus didasari dengan sikap iman. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalian menerapkan sikap kritis didasari dengan sikap iman dalam lingkungan keluarga dan sekolah? 2 paragraf 16 baris, ditulis dalam buku tugas, difoto dengan jelas, diupload lurus dalam aplikasi psikologi, dan paling lambat jam 8 malam. Oke, saya harap kalian mempersiapkan diri dengan baik untuk ujian mid semester. Sekian pertemuan hari ini, dan terima kasih atas partisipasi.